Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati B. dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Seperti yang diketahui, pada awal tahun 2019, di mana telah terjadi tanah longsor di Desa Buakang, dalam hal ini pemerintah Desa Buakang mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memulihkan wilayahnya dari dampak bencana alam. Sementara fikih siasa mengatur bagaimana agar ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat Islam itu sendiri, terutama pada saat terjadinya bencana alam. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemulihan Wilayah Akibat Bencana Alam, Perspektif Fikih Siasa, Studi Kasus di Desa Buakang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya memulihkan wilayahnya akibat bencana alam. Yang kedua, bagaimana perspektif fikih siasa terhadap peran pemerintah desa dalam memulihkan wilayahnya dari dampak bencana alam. Dari hasil wawancara bersama sekretaris desa, di mana beliau menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa, yaitu mengajak warga desanya melakukan aksi gotong royong dengan membuka lahan-lahan warga serta membuka akses jalan yang tertutup tanah longsor. Kemudian, pemerintah desa melakukan pendataan kepada setiap warga desa untuk dijadikan sebagai laporan pelaksana. Kemudian menyampaikan laporan pelaksana tersebut kepada pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah pusat mengirimkan bantuan dana untuk memulihkan wilayahnya dari dampak bencana alam. Kemudian dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Buakang dan Bendahara Desa, di mana beliau menjelaskan dari 35 unit rumah warga yang menjadi korban bencana alam, hanya 15 rumah warga yang mendapatkan bantuan dana pemerintah. Di mana hal ini dikarenakan adanya seleksi data yang dilakukan oleh tim penguji. Hal ini telah terdapat dalam Ketentuan Umum Bagian 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang bantuan langsung tunai bagi korban bencana. Adanya Peraturan Menteri Sosial tentang bantuan langsung tunai tersebut memang diperuntukkan bagi korban bencana. Namun, masih terdapat beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh warga desa jika ingin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, di mana syarat-syarat tersebut terdapat dalam pasal 10 bagian 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015. Sementara dalam fikih siasa, pemerintah Desa Buakan dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58. Meski ada beberapa warga yang tidak mendapatkan bantuan dana pemerintah, sehingga sifat adil penguasa terhadap rakyatnya terlihat belum sesuai dengan surah An-Nisa ayat 58. Namun, hal ini bukan dikarenakan adil atau tidaknya pemerintah dalam menentukan pembagian bantuan dana bagi warganya, melainkan hal ini dikarenakan masih adanya lagi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga desanya apabila ingin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Buakan dalam pelaksanaan pemulihan wilayahnya akibat bencana alam terbilang cukup efektif, di mana pemerintah desa telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu dengan mengajak warga desanya melakukan aksi gotong royong, melakukan pendataan kepada setiap warga desa yang menjadi korban bencana alam, kemudian mengirimkan data yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Sementara dalam perspektif fikih siasa terhadap strategi kepemimpinan, pemerintah Desa Buakan dalam menjalankan tugas-tugasnya telah memenuhi kriteria. Meskipun pembagian bantuan dana pemerintah tidak merata,
Namun kepala desa telah melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang baik dengan memberikan petunjuk kepada masyarakatnya dalam berbuat kebaikan. Kemudian saran dari penulis yaitu yang pertama, pemerintah desa harus lebih memperhatikan warganya agar bantuan dana pemerintah didapatkan secara merata oleh warganya. Hal ini dikarenakan tidak semua warga di desa Buakang itu dapat mengenali huruf, di mana dalam kata lain sebagian warga dari desa Buakang itu buta huruf, sehingga mereka tidak akan mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi jika apabila ingin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kembali terjadinya bencana alam yang serupa, pemerintah desa perlu membangun infrastruktur seperti tanggul penahan longsor yang kuat, serta melakukan penghijauan kembali area-area serapan air yang sudah gundul dengan mengajak warganya melakukan kegiatan menanam pohon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.